ada sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita di saat siang hari ini, sehingga ibadah kita yang kita lakukan secara online kita tetap diberkati oleh Tuhan, kita tetap merasakan hadirat Tuhan yang menyamar setiap hati kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di saat kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sebentar kita mau sama-sama belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau tetap menikmati hadirat Tuhan saat siang hari ini. Tetap membawa hati kita yang sungguh-sungguh untuk Tuhan berkati dengan hadiratnya di saat ini. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kamu sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian kami saat siang hari ini, kami mau menyampaikan kepada Tuhan, kami tetap melihat kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan kami mau berusaha, berjuang dalam kehidupan kami, untuk kami yang tetap setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami senantiasa menyiapkan hati kami senantiasa memberikan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Selain Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami tahu saat-saat ini kami sulit untuk berjumpa secara langsung, namun kami percaya kami bersatu di dalam hadirat Tuhan, kami bersatu menikmati berkat Tuhan saat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian semua luar biasa dalam Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita mengingat kembali beberapa minggu yang lalu kita sudah mengetahui ketika Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan kepada murid-muridnya penolong. Kita sudah tahu siapakah penolong itu, yaitu adalah Roh Kudus ya, yang menyertai setiap kehidupan kita. Kita lihat dalam Alkitab, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos. Dalam bahasa aslinya yang diartikan sebagai penolong, penghibur, dan pembela. Ya, jika Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, jika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka perkataan kita adalah perkataan yang positif, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang negatif dan yang menjatuhkan. Perbuatan yang kita lakukan pun merupakan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi
Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Ya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu, ketika Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita sebagai penolong, maka kita akan menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Ya, jadi artinya Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, jika Roh Kudus selalu menyertai kita, maka tidak ada jalan buntu bagi kita, karena selalu ada terobosan yang baru yang Roh Kudus berikan bagi setiap kehidupan kita. Ya, Parakletos menurut pengertian aslinya itu apa sih? Yaitu Parakletos menurut pengertian aslinya adalah pendamping. Ya, kita tahu pendamping yang selalu menyertai seseorang untuk memberikan pertolongan khusus dalam persidangan, dalam pengadilan. Ya, pendamping itu hadir sebagai pembela. Ya, ketika orang itu berbuat benar tapi orang itu harus ditangkap, maka ada seorang pendamping yang akan membela perkaranya. Jadi itu sebabnya kata penolong dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan pribadi Roh Kudus bagi setiap kita. Jadi seorang pendamping Roh Kudus itu selalu mendampingi kita, menyertai kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dia akan selalu membela kita ketika kita hidup dalam kebenaran, namun mungkin kita difitnah, mungkin kita harus diadili, ya. Dan kita melihat bahwa itu sebabnya kata penolong dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan pribadi Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita dalam setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi dan memberikan dorongan. Tentunya kakak percaya kalian semua pernah merasakan dan pasti merasakan pertolongan dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus selalu memberikan dorongan bagi kita. Mungkin kita menghadapi kesulitan, ya, kita menghadapi jalan buntu. Roh Kudus selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu ada mendampingi kita. Dia selalu bersama dengan kita. Ya, Roh Kudus memberi kekuatan dan memberikan semangat untuk kita terus maju. Ya, untuk kita tidak berhenti dan tidak mundur dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Ya, kita mau belajar pada pagi hari ini dalam Rasul-Rasul Tuhan. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 5 ayat yang 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ya, ini merupakan perkataan Rasul Tuhan, yaitu yang murid Tuhan, yaitu Petrus. Ya, jadi kita tahu, sebelumnya kita ingat siapa itu Petrus. Petrus adalah seorang murid Tuhan yang pernah menyangkal Tuhan tiga kali. Ya, ketika Yesus ditangkap, Petrus ditanya oleh seseorang, bukankah kamu juga pengikut dari Yesus itu? Tapi Petrus menjawab, bukan, aku tak kenal. Bahkan 3 kali dia menyangkal Tuhan. Nah, kita melihat tetapi ketika Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Tuhan itu, mereka menjadi seorang yang luar biasa. Bahkan dalam menghadapi situasi tertekan pun mereka semakin bertahan, ya. Mereka semakin berani karena Roh Kudus menyertai mereka. Ketika Roh Tuhan itu turun ke atas mereka menjadi seorang yang berani menderita demi nama Tuhan. Ya, bukankah Roh yang sama itu juga telah menyertai kita? Ya, kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan kita. Bahkan ketika kita mungkin menyampaikan kebenaran, ketika kita ditolak sekalipun, tapi kita tetap kita tetap berani dalam memberitakan firman itu. Kita melihat di sini ini merupakan penangkapan rasul-rasul Tuhan yang kedua. Jadi pertama mereka pernah ditangkap juga, dan ini merupakan penangkapan mereka yang kedua. Mereka ditangkap karena apa? Bukan karena mereka melakukan kesalahan. Tapi kalau kita membaca di ayat yang ke 28, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ya, ini merupakan ketika mereka dalam sebuah pengadilan, ketika mereka diadili di hadapan pimpinan besar, di hadapan mahkamah agama pada saat itu. Ya, mereka ditangkap bukan karena mereka salah, bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka mencuri, bukan, tapi karena mereka memberitakan kabar Tuhan. Dan para imam-imam di saat itu menjadi khawatir karena
banyak orang yang bertobat karena khotbah dari Petrus sendiri. Kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, ya, Petrus ini melakukan banyak mujizat, bahkan mujizat dalam kuasa bayang-bayang. Jadi ketika ada orang yang sakit dan terkena bayangan dari Petrus, mereka langsung sembuh. Oleh sebab itu banyak imam-imam yang merasa takut, maksudnya merasa khawatir, mereka iri karena sudah banyak yang mengikuti dan percaya kepada Petrus ini. Oleh sebab itu mereka ditangkap. Kita melihat ketika mereka ditangkap itu mereka bukan takut, ya, mereka bukan malah menjadi ciut untuk memberitakan Injil, malah mereka semakin berani dalam memberitakan Injil Tuhan. Mereka ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi seorang yang tidak patah semangat, ya, mereka menjadi seorang yang terus berapi-api untuk memberitakan kebenaran itu, memberitakan Injil itu. Nah, kita melihat ketika mereka diadili ini tentu mungkin mereka bingung apa yang harus mereka beri jawaban kepada imam-imam. Kita percaya jawaban ini merupakan jawaban dari Roh Kudus, Roh yang sama menyertai mereka semua, sehingga mereka para rasul-rasul itu memiliki pokok pikiran yang sama untuk menjawab pertanyaan dari mahkamah agama itu sendiri. Ya. Kita melihat pertolongan dari Tuhan ketika Tuhan memakai seorang yang bernama Gamaliel, di ayat yang ke-34. Tapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Ya, sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah Yudas seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya." Di sini kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam keadaan saat itu murid-muridnya ditangkap dalam keadaan terdesak. Pertolongan Tuhan nyata melalui murid-muridnya. Tuhan memakai seorang Gamaliel, ya, dia adalah seorang yang cerdas, ya, dia seorang Farisi yang sangat dihormati orang-orang banyak, dan dia membela dan dia menolong rasul-rasul Tuhan ini, ya. Dia memberikan pengertian bahwa ini loh, sebelumnya ini juga ada orang yang memberitakan pengajaran pemberontakannya, ya, seorang, ya, Yudas dan Teudas yang kita baca tadi. Akhirnya mereka pun mati, ya, mereka pun akhirnya mati sendiri, dan para pengikut-pengikutnya akhirnya ya tercerai-berai, pengikut-pengikutnya sudah gak ada lagi. Nah, Gamaliel ini memberi maksudnya pandangan, memberi nasihat, pertimbangkan dulu, ya, kalau memang ini benar berasal dari manusia, tidak berasal dari Allah, maka mereka akan terus berjalan, ya. Kalian nggak usah menangkap mereka, kalian nggak usah membunuh mereka, ya. Kalau memang ajaran yang mereka sampaikan itu nggak benar, maka mereka pun akan lenyap dengan sendirinya, ya. Di ayat yang ke-38 dikatakan, biarkan mereka, sebab jika maksud dari perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap seperti Teudas dan Yudas. Mereka dengan sendirinya pun akan lenyap, ya, nggak perlu ditangkap, nggak perlu apa. Pada akhirnya mereka pun akan lenyap sendiri karena pengajaran itu berasal dari manusia. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima, ya. Kita melihat, ya, dari pembacaan ini, jadi Gamaliel itu dipakai Tuhan untuk menolong rasul-rasul Tuhan ini, ya. Kita percaya bahwa ini merupakan campur tangan Tuhan, ya. Ketika murid-murid itu sudah berani memberitakan Injil, berani menderita dalam nama Tuhan, berani menyampaikan kebenaran, maka Tuhan akan membela setiap murid-muridnya. Bahkan pembelaan itu mungkin di luar pikiran kita, ya. Mungkin ketika kita menghadapi jalan buntu, misalnya kayak nggak ada lagi orang yang bisa nolong kita, kayak sudah nggak mungkin, tiba-tiba ada orang yang nggak kita pikirkan itu tiba-tiba menolong kita. Itu merupakan pertolongan dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong setiap kita anak-anaknya, asalkan kita berharap kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita, seluruh permasalahan kita kepada Tuhan, ya. Kita melihat
bahwa rasul-rasul ini ditangkap karena kebencian, karena iri hati dari orang-orang yang menangkap mereka. Dan di ayat 35 sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hei orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini." Ya, tiba-tiba ada orang menyampaikan ini di tengah-tengah persidangan. Ya, pembela ini merupakan campur tangan Tuhan, dan mereka ingat rasul-rasul ditangkap bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena keiri-hatian. Ya, di ayat 33 mendengar perkataan itu sangatlah terusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Kita tahu ketika rasul-rasul Tuhan ini semakin mereka ditekan, bukan mereka semakin ciut, bukan mereka semakin takut, malah mereka semakin berani. Ya, mereka semakin berani menderita bagi nama Tuhan. Mereka tetap memegang janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai mereka. Roh Kudus selalu membela mereka. Sebab itu mereka tidak takut. Di kitab yang lain dikatakan dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi nyata. Paulus menyampaikan pesan itu, bahwa ketika kita sudah gak ada lagi harapan, ketika kita sudah mulai lemah, maka disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai menurunkan tangan kita sudah menyerah. Ketika kita mulai mengangkat tangan kita, ya kita sudah mulai gak tahu lagi mau berbuat apa, maka Tuhan akan turun tangan menolong setiap kehidupan kita. Jadi kita sudah mengetahui bahwa begitu luar biasanya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan murid-muridnya. Ketika Roh Kudus turun memenuhi kehidupan murid-muridnya, mereka dulunya sangat penakut, bahkan mereka yang maju mundur untuk mengikut Tuhan. Tapi ketika mereka menerima kuasa dari Tuhan itu, menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka menjadi seorang yang berani. Mereka berapi-api dalam memberitakan Injil. Bahkan di ayat yang 41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Ya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Ya. Mereka bukan malah sudah ditangkap 2 kali, mereka gak malah semakin takut, malah semakin mereka ditekan, semakin mereka bertahan, semakin mereka tahu bahwa kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan ada membela mereka, bahkan ketika mereka harus mati sekalipun mereka bangga karena mereka mati demi nama Tuhan. Mereka sudah merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, pembelaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mereka semakin giat dalam memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Mesias. Begitu luar biasa Roh Kudus bekerja dalam hidup murid-muridnya. Ya, mereka menjadi seorang yang berani. Karena mereka percaya janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada saat pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Janganlah takut ketika kita melakukan kebenaran tapi kita disalahkan. Jangan takut, karena Roh Kudus ada menolong, membela setiap kita anak-anaknya yang percaya. Roh Kudus itu dikatakan sebagai pendamping, ya, selalu ada bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan biarkan Roh Kudus itu padam, ya, atau Roh Kudus itu berduka dalam diri kita. Terus tentunya kita harus tetap mengaktifkan, ya, biar Roh Kudus itu terus kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, biar kehidupan kita, apa yang kita lakukan boleh sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kita, Roh Kudus selalu menegur kita ketika kita salah. Jadi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita juga bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa mendengarkan khotbah-khotbah, ya, secara bebas. Kita baca dari pembacaan kita ini, kita mengetahui bahwa betapa sulitnya mereka pada saat itu memberitakan Injil, ya, betapa sulitnya mereka menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita saat ini dengan leluasa kita boleh mendengarkan setiap khotbah yang ada. Kita bersyukur bahwa kita semua ini adalah hasil dari penginjilan para rasul-rasul, ya, pada saat para penginjil yang sebelum kita. Kita bersyukur, oleh sebab itu setiap kita harus sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, ya, kita harus sungguh-sungguh dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita beruntung, banyak orang-orang di luar sana mereka nggak seberuntung kita, bahkan untuk membaca Alkitab pun mereka harus sembunyi-sembunyi. Ya, bersyukurlah pada saat ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada ini untuk
kita boleh merubah setiap kehidupan kita, untuk kita boleh hidup sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kehendak kita lagi yang berjalan. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, tapi Tuhan yang menentukan. Mungkin kita merencanakan plan A, tapi Tuhan maunya yang B. Ya kita harus ikut maunya Tuhan, karena kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Oleh sebab itu ada perkataan yang mengatakan, ketika kamu menuliskan segala rencanamu, berikan kepada Tuhan penghapusnya. Ya, kita sudah menulis, tapi berikan penghapus itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menghapus ya, setiap tulisan-tulisan, mungkin rencana-rencana yang kita buat, dan Dia menggantinya dengan yang baru. Karena Dia yang lebih tahu segala sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Berikan kepada Tuhan pena dan penghapusnya. Dia yang akan mengoreksi. Mungkin menurut Tuhan, ini gak seperti ini yang aku akan lakukan buat kamu. Karena aku akan berikan yang lebih baik daripada ini. Oleh sebab itu, percayalah kepada tuntunan Roh Kudus. Dalam keadaan sulit apapun, dalam situasi bahkan ketika murid-muridnya ditangkap berkali-kali, mereka harus menderita, mereka tetap mengandalkan Roh Kudus. Mereka tetap percaya oleh janji Tuhan. Ya, kita tahu apa yang mungkin pada banyak murid-murid Tuhan pada saat itu mereka harus mati martir, tapi mereka bukan makin takut. Ada perkataan yang mengatakan semakin dibabat semakin merabat. Ya, ketika banyak darah-darah para martir itu semakin bercucuran, semakin bertumpahan darah, makin banyak orang lebih giat lagi dalam memberitakan Injil demi nama Tuhan. Itu tentunya kuasa yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang-orang, setiap penginjil, setiap murid-murid Tuhan pada saat itu. Oleh sebab itu, semakin mereka ditekan, justru semakin mereka bertahan, karena kuasa Tuhan akan menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya percaya. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah takut ketika kita hidup dalam kebenaran namun kita disalahkan, karena Tuhan tidak pernah akan tinggal diam. Ya, puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang pertolongan Roh Kudus dan tentang Tuhan sudah memakai seorang untuk menolong murid-muridnya pada saat itu. Ya, kita bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang selalu ada menyertai kami, Tuhan, yang selalu mendampingi kami menghadapi segala persoalan dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi kuat, kami menjadi berani, semua karena Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami, menolong setiap kehidupan kami, memberi kami semangat, Tuhan. Kami mau belajar dari murid-murid-Mu, mereka pernah menderita demi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, biarlah kami tetap hidup dalam jalan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mungkin dunia boleh mengatakan kami bodoh ketika kami hidup sesuai dengan kebenaran, tapi biarlah kami boleh semakin bertahan, Tuhan, untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh termeterai dalam setiap hati kami boleh merenungkan dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, gimana teman-teman buat firman Tuhan hari ini? Saya harap kalian semua diberkati oleh firman Tuhan. Jangan lupa untuk stay safe, stay healthy, and stay connection with God. Jangan lupa untuk bawa masker dan cuci tangan di rumah. Dan juga jangan lupa untuk jam 7 nanti ada quiz di grup WhatsApp Genji. Jangan lupa untuk stay tune ya teman-teman. God bless you. See you next week.